Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Mengapa hati dikuasai iblis padahal Ananias juga dipenuhi Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan perlu kita perhatikan ya. Salah satu hal yang perlu kita ketahui adalah ada 3 orang yang bernama Ananias di dalam Alkitab. Ya, ada 3 orang yang bernama Ananias di dalam Alkitab. Demikian juga nama Yesus. Ya, nama Yesus bukan hanya Yesus Kristus sendiri, ya, juga ada beberapa orang yang bernama Yesus. Jadi ini harus bisa kita perhatikan. Nah, ketika kita berkata tentang Ananias, Ananias yang dimaksud di sini adalah Ananias dan Safira, yaitu suami istri yang menjual hasil tanah mereka. Kemudian mereka memberikan sebagian kepada rasul tidak sesuai, ya, tidak seperti yang diatur gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua Ananias dari Damsyik. Nah, Ananias inilah yang mendoakan atau menumpang tangankan Rasul Paulus. Ya, kemudian ada lagi Ananias yang imam agung. Nah, ini di sini jadi kita lihat ada 3 orang yang bernama Ananias. Nah, sekarang yang dimaksud dengan Ananias yang dipenuhi Roh Kudus adalah Ananias yang di dalam Kisah Para Rasul 9, ya. Berarti yang B, bukan yang A dan bukan yang C, ya. Nah, Ananias Kisah 9 ayat 17 di sana katakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu yang menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi di sini perlu diketahui ya. Jadi pemahaman pertanyaan ini perlu diperhatikan. Ananias yang dimaksud itu beda orangnya, ya, beda orangnya. Kemudian pertanyaan kedua tentang Matius, ya Matius 13, 14 sampai 15 ya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik seperti sehingga aku menyembuhkan mereka. Pertanyaannya adalah siapakah mereka itu? Mengapa mereka melihat dan mendengar tapi tidak mengerti? Mengapa sepertinya mereka itu dibiarkan melihat dan mendengar kebenaran tentang keselamatan tapi tidak dibiarkan untuk diselamatkan? Ini pertanyaan yang baik, ya. Perlu diketahui kutipan yang dipakai ini adalah kutipan daripada nubuat Nabi Yesaya. Ya, ini juga sebenarnya sudah pernah dijelaskan, tapi tidak apa-apa, kita sama-sama mengulang kembali. Siapakah mereka? Mereka adalah bangsa yang menebal, ya. Di sini ada kata bangsa yang menebal, ya. Sebab hati bangsa ini telah menebal, ya. Nah, pemahaman menebal di sini yang menandakan hawa nafsu dan kebodohan. Mereka berat mendengar, mereka yang bersikap masa bodoh, yang bersikap tegar terhadap terang dan datang terangnya, maksudnya terang yang telah datang ke dalam dunia. Mereka lebih menyukai gelap daripada terang itu. Ya, jadi pemahaman mereka di sana adalah orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang menolak terang. Ya, mengapa mereka melihat dan mendengar namun tidak mengerti? Ayo, coba kita perhatikan. Apa maksud mereka melihat dan mendengar namun tidak mengerti? Hal ini menunjukkan sarana anugerah apapun telah dinyatakan kepada mereka, namun tidak ada gunanya. Suara nabi sudah diperdengarkan. Anak Allah telah dinyatakan untuk mereka lihat, tetapi mereka tetap tidak mengerti. Nah, ini sesuatu yang patut kita perhatikan. Ya, waktu di zaman Tuhan Yesus, ya mereka sudah mendengar perkataan nabi-nabi, mereka sudah melihat anak Allah sendiri, tetapi mereka tetap tidak mengerti. Ya, apakah mereka tidak dibiarkan untuk memperoleh keselamatan? Nah, coba perhatikan baik-baik. Apakah mereka tidak dibiarkan untuk memperoleh keselamatan? Ini kita butuh dukungan Alkitab. 1 Korintus 10 ayat 33 berkata, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal,
bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ini perkataan daripada Rasul Paulus sendiri, di mana dia memiliki usaha untuk bagaimana supaya mereka beroleh selamat. Ya, artinya apa? Rasul Paulus berusaha untuk berbagai cara untuk bisa memberitakan kabar keselamatan pada mereka. Kemudian hal ini juga disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi perhatikan di sini, kedua rasul ini mewakili hati Tuhan, di mana berita keselamatan diberitakan untuk apa? Supaya mereka jangan binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Ya, jadi inilah satu hal yang harus kita perhatikan. Kalau begitu, bagaimana memberikan pemahaman dari 2 ayat firman Tuhan tadi? Ya, perhatikan. Ini tafsiran dari Matthew Henry. Supaya jangan mereka melihat. Mereka tidak akan melihat karena memang mereka tidak mau berbalik. Dan Allah berkata bahwa mereka tidak akan melihat sebab mereka tidak akan berbalik. Janganlah mereka berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah sudah mengetahui mereka tidak akan bertobat. Ya. Perhatikanlah bahwa melihat, mendengar, dan mengerti itu penting bagi pertobatan. Sebab Allah dengan bekerja melalui anugerah berurusan dengan manusia, sebagai makhluk yang bertindak dengan akal. Semua orang yang benar-benar berbalik kepada Allah pasti akan disembuhkannya. Jika mereka berbalik, aku akan menyembuhkan mereka dan aku akan menyelamatkan mereka. Ini perkataan firman Tuhan. Dengan demikian, jika orang berdosa binasa, janganlah Allah yang dipersalahkan, melainkan mereka sendiri. Bodohnya mereka, bebal hatinya mereka, itu ya yang membuat mereka binasa. Ya, mereka berharap untuk disembuhkan tanpa mau berbalik terlebih dahulu. Allah berbuat adil dengan tidak memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang sudah lama dan berulang kali menolak anugerah itu dan menentang kuasanya. Ini harus bisa bedakan. Allah bersikap adil bagi orang-orang yang mempermainkan anugerahnya, ya, yang terus-menerus menolak anugerahnya. Firaun selama beberapa waktu mengeraskan hatinya, Keluaran 8, perhatikan. Tetapi kemudian Allah sendiri yang mengeraskan hatinya, Keluaran 9 dan 10. Oleh sebab itu, marilah kita takut akan Allah, supaya kita tidak berbuat dosa terhadap anugerah ilahi dan binasa karenanya. Nah, inilah penjelasan daripada tafsiran Matthew Henry yang menurut saya cukup baik untuk menjelaskan dan memberitahu kepada kita. Oke? Dua Raja-Raja 24 ayat 19-20 dan 2 Tawarik 36 ayat 17-21 dan Yeremia 57 ayat 30 tentang jatuhnya kota Yerusalem. Itu Boksu pertanyaan Aceh. Aceh kurang mengerti tentang ayat yang di atas Boksu. Oke, sekarang perhatikan. Di sini 3 perikop atau 3 bagian firman Tuhan, ya. Dan ketika saya periksa itu hampir bersamaan. Oke, kita lihat, perhatikan. 2 Raja-Raja 24. Saya kutip ayat di atasnya 19-20. Ya, ia atau Raja Zedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Jadi di sini perhatikan di sini, ya, ketika seorang raja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, itu mempengaruhi bangsa yang dipimpinnya atau negara yang dipimpinnya. Hal yang sama juga 2 Tawarik 36 ayat 12 dan 17. Ini juga berbicara tentang kondisi yang sama. Ia, Raja Zedekia, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Oke, jadi perhatikan, hancurnya Yerusalem ataupun hukuman yang terjadi, ini semuanya berhubungan dengan ayat di atas. Yaitu apa? Ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dengan demikian, kehancuran bangsa Israel
ataupun raja-raja yang memimpin bangsa Israel itu mempengaruhi pemerintahan mereka. Dampak kehancuran Yerusalem selalu berhubungan dengan kerohanian pemimpinnya. Jadi, semua kisah perjanjian lama, semuanya ada kisah yang berhubungan dengan hal rohani. Jadi kalau kita baca di dalam Alkitab, kisah raja-raja, itu semuanya adalah kisah rohani. Jangan kita membacanya sebagai buku sejarah. Ini harus bisa bedakan. Sekalipun di dalam Alkitab, kitab raja-raja, itu berbicara tentang kepemimpinan raja-raja Israel dan Yahudi yang ada. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara lebih seksama, itu semuanya berbicara tentang peperangan rohani yang ada. Ketika mereka hidup baik, kudus di hadapan Tuhan, mereka memperoleh apa yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka berbuat jahat di mata Allah, ya tidak taat kepada perintah Allah dan tidak melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, maka kita bisa melihat Tuhan mengirim, bahkan mengutus ya penghukuman melalui bangsa-bangsa, peperangan-peperangan dan hal-hal yang mengalahkan mereka ya dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa melihat kisah perjanjian lama semuanya adalah kisah yang berhubungan dengan hal rohani. Jadi jangan kita membaca perjanjian lama seperti baca buku sejarah. Itu harus bisa dibedakan ya. Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu yang luas, dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan pintu yang sesak, jalan yang sempit, dan pintu yang lebar, jalan yang luas? Mengapa dan bagaimana orang-orang bisa memilih jalan-jalan tersebut? Bagaimana kriteria orang-orang yang melewati kedua jalan tersebut. Oke, sekarang kita coba secara cepat ya, saya akan menjelaskan demikian. Kita harus menjadikan hal rohani sebagai urusan kehidupan kita dan bersungguh-sungguh dengannya. Kita harus bersikap tegas dan sangat berhati-hati dalam segenap perilaku kita. Yang di sini digambarkan seperti memasuki pintu yang sesak dan berjalan di jalan yang sempit. Perhatikan di sini. Hanya ada dua jalan, yakni yang benar dan yang salah. Baik dan jahat, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Dan di salah satu jalan itu kita semua sedang berjalan. Tidak ada tempat di tengah-tengahnya, baik di kemudian hari maupun sekarang. Jadi di sini hanya ada dua pilihan, benar atau salah, baik atau jahat, surga atau neraka. Jadi di sini hanya berbicara tentang dua jalan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa memilih jalan yang lebar? Mengapa ada yang memilih jalan yang lebar? Nah, ini semua yang saya jawab ini adalah ada dukungannya, ada dukungan teologianya ya. Jadi ini semuanya punya landasan penafsir-penafsir yang kita bisa akui lah ya. Penjelasan mengenai jalan dosa dan orang-orang berdosa, ini hal yang menarik. Banyak orang untuk datang berbondong-bondong ke dalamnya. Orang-orang bisa masuk melalui pintu itu dengan membawa semua hawa nafsu yang ada padamu. Tidak ada kekangan bagi segala seleramu, baik gairah-gairahmu. Kamu boleh berjalan menuruti keinginan hatimu dan pandangan matamu. Di sana terasa luas. Luaslah jalan itu. Dan tidak ada yang membatasi orang-orang yang berjalan di dalamnya, sehingga mereka dapat berkelana tanpa ujung. Lebarlah pintu dan luaslah jalannya. Ada banyak pilihan bagi jalan-jalan penuh dosa yang berlawanan satu sama lain, tetapi semuanya di jalan yang luas itu, atau jalan yang lebar itu. Selain itu, kamu akan mempunyai sangat banyak teman di jalan itu. Banyak orang yang masuk melaluinya dan berjalan mengikutinya. Jika kita mengikuti orang banyak itu, maka kita akan melakukan yang jahat. Jika kita berjalan bersama kerumunan orang banyak, maka itu adalah jalan yang salah. Kita memang cenderung mengikuti arah arus dan berbuat seperti apa yang dilakukan kebanyakan orang. Ya, jadi perhatikan baik-baik, ini penafsiran yang baik. Ya, mengapa ada sebagian orang mengikuti jalan yang luas, yang lebar itu. Nah, sedangkan mengapa ada yang memilih pintu yang sesak? Apa maksudnya? Ya, atau jalan yang sempit, apa maksudnya?
Itu adalah pintu yang sesak, yang sulit didapat dan sulit dilalui. Ya, pintu yang sesak itu sebuah gambaran pintu yang sulit didapat dan sulit dilalui, seperti celah di antara dua bukit batu. Harus ada hati yang baru dan roh yang baru, dan yang lama harus berlalu. Nah, itu syaratnya. Kecenderungan jiwa harus diubah, berbagai kebiasaan dan adat yang buruk harus dibuang. Apa yang selama ini kita lakukan harus dihentikan dan kita harus memulai dari awal lagi. Ya, jadi apa yang lama itu harus berlalu. Kita juga harus berenang melawan arus dunia. Tadi ikut arus, sekarang harus berenang lawan arus dunia. Berbagai tantangan baik dari luar maupun dari dalam harus dihadapi dan dipatahkan. Lebih mudah membuat orang melawan dunia daripada melawan dirinya sendiri. Namun, hal ini harus terjadi dalam pertobatan. Ini adalah pintu yang sesak, sebab kita harus merunduk agar dapat melaluinya. Kita harus menjadi seperti anak-anak kecil. Pikiran yang tinggi harus direndahkan. Bahkan kita harus menanggalkan semuanya dan menyangkal diri kita sendiri. Menanggalkan dunia dan menanggalkan manusia lama. Kita harus rela meninggalkan semua demi kepentingan kita di dalam Kristus. Sesaklah pintu itu bagi semua orang, tapi terasa lebih sesak lagi bagi sebagian orang daripada yang lainnya. Seperti misalnya bagi orang kaya dan bagi orang-orang yang sudah lama berprasangka buruk terhadap agama. Sesaklah pintu itu. Namun demikian terpujilah Allah karena pintu itu tidak tertutup atau terkunci bagi kita. Ataupun dijaga dengan pedang yang menyala-nyala. Seperti apa yang terjadi tidak lama lagi. Ya. Oleh saya itu mengingat begitu sesaknya pintu itu dan begitu sempitnya jalan itu, tidaklah mengherankan bila hanya sedikit orang yang mendapatinya dan memilihnya. Banyak yang melewatkannya begitu saja karena kecerobohan mereka. Mereka tidak mau bersusah-susah mendapatinya. Mereka telah cukup puas dengan keadaan mereka dan tidak merasa perlu mengubah jalan hidup mereka. Yang lain melihat jalan itu, namun mereka menghindarnya. Mereka tidak suka dibatasi dan dikekang seperti itu. Orang-orang yang sedang menuju surga itu hanya sedikit jika dibandingkan dengan orang-orang yang sedang menuju neraka. Yang terakhir ini hanyalah umat yang tersisa, kawanan kecil seperti sisa-sisa dari panen kebun anggur. Dan ke-8 orang yang diselamatkan dalam bahtera Nuh. Oke, jadi di sini adalah gambaran tentang jalan atau pintu yang lebar, luas, dan sempit. Ya, ini saya rasa cukup jelas. Ya. Ada teman saya yang Buddhis bertanya, jika mereka yang Buddhis percaya bahwa kertas sembahyang yang mereka bakar dan makanan yang mereka persembahkan akan diterima oleh roh leluhur mereka, apakah kita yang Kristen membawa bunga ke makam? Bunga-bunga itu akan diterima oleh roh penghuni makamnya atau kepada maksudnya almarhum gitu ya. Ini perlu dijelaskan. Bunga yang kita tabur di makam itu sebenarnya bukan supaya almarhum atau roh-roh yang meninggal dunia itu menerimanya. Tidak. Kita menabur bunga untuk menyatakan cinta kasih kita. Mengenang akan segala cinta kasih daripada orang-orang yang kita kasihi. Ya, itu lambang bunga, cinta kasih. Ya, seperti kita pacaran kasih bunga kepada pacar kita, bukan suruh dia makan atau suruh dia minum, bukan. Tetapi menyatakan cinta kasih kita kepada mereka. Demikian juga ketika kita menabur bunga pada saat misalnya cengbeng atau pada saat kita menjelang Paskah gitu ya, itu sebenarnya ada wujud cinta kasih, bukan supaya mereka menerima. Jadi di sini harus bisa bedakan. Kemudian saya perlu koreksi. Apakah dengan kertas sembahyang, bakar kertas sembahyang, ini adalah ajaran Buddha? Nah, perlu diketahui. Sesungguhnya ajaran-ajaran agama Buddha murni tidak ada cara-cara pembakaran kertas sembahyang. Ya, ini perlu dikoreksi ya. Jadi mungkin saja teman Anda yang Buddhis itu kurang menguasai agama Buddha secara benar. Banyak sekarang juga orang-orang menganggap dirinya Buddha, tapi sesungguhnya tidak mengerti ajaran Buddha secara murni, ya, secara benar, ya. Ya, perlu diketahui Buddha berasal dari India, ya. Sedangkan tradisi-tradisi bakar kertas sembahyang berasal dari Tiongkok. Ya, itu juga adalah
keturunan, ada istiadat ya. Nah, jadi ini harus bisa dibedakan ya. Jadi ini perlu diketahui dulu ya. Berapa lama tulah berlangsung? Kenapa Tuhan sampai tega membunuh anak pertama Mesir? Ya, mengenai tulah-tulah tadi Chuan Tao Yudi sudah menjelaskan sudah cukup lengkap ya, dari tulah pertama sampai tulah ke-10, maksud dan segala sesuatunya. Memang itu adalah sebuah peperangan rohani juga ya. Ingat ya, tadi saya sudah jelaskan Perjanjian Lama itu sebuah kisah peperangan rohani, harus dimengerti secara rohani. Nah, mengenai berapa lama tulah ini berlangsung, memang tidak dijelaskan harinya berapa hari. Ya, memang hanya dijelaskan ada 10 tulah yang ada. Oke. Sedangkan kenapa Tuhan sampai tega membunuh anak pertama atau anak sulung Mesir? Ya, mungkin perlu kita berikan penjelasan. Demikian. Perhatikan baik-baik. Di dalam Keluaran 4 ayat 22-23, ini adalah perkataan di mana ditujukan kepada Firaun. Ya, pertanyaan Allah kepada Musa ditujukan pada Firaun. Maka engkau harus berkata pada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi perhatikan baik-baik. Ini perkataan Allah kepada Firaun melalui Musa sebelum penghukuman terjadi. Ya, coba perhatikan baik-baik. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Jadi perhatikan baik-baik ya. Di dalam Alkitab, ini merupakan satu prinsip yang dilakukan Allah. Sebelum penghukuman dilakukan, Allah terlebih dahulu memberitahu. Termasuk juga sebelum pembunuhan anak-anak sulung di Mesir, Allah sudah memperingati Firaun terlebih dahulu. Oke, jadi perhatikan dari 2 ayat firman Tuhan ini, perhatikan baik-baik. Mengapa Allah membunuh anak sulung Mesir? Selain tadi pemahaman tulah ke-10, ya, tentang dewa pelindung, di mana itu peperangan rohani yang ada, kita bisa melihat juga di dalam 2 ayat firman Tuhan ini. Ketika Firaun memperlakukan anak sulungnya Allah bagaimana? Kemudian sebelum membunuh, apakah Allah sudah memberitahu Firaun? Tadi saya sudah jelaskan. Nah, sekarang perhatikan lagi baik-baik. Apakah Allah tega anak sulungnya Israel ditindas Firaun 400-an tahun? Nah, jadi ini perlu diketahui. Ketika pertanyaannya, apakah Allah tega membunuh anak pertama Mesir? Mungkin perlu dijawab dengan pertanyaan yang sama. Apakah Allah tega anak sulungnya Israel ditindas 400 tahun oleh Firaun? Jadi hal-hal ini sangat berhubungan erat sekali. Ya, jadi sebenarnya hal yang perlu diketahui adalah Allah sebelum menghukum, Allah sudah memberitahu. Dan Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada umat Tuhan, yaitu Israel, bahwa Israel adalah anak sulungnya. Dan sudah diberitahu kepada Firaun. Dan Firaun mengeraskan hatinya, sehingga penghukuman tetap dinyatakan. Kalau Allah sudah memberitahu, tetapi justru Allah tidak melakukannya. Mungkin itu yang jadi masalah. Allah sudah memperingati Firaun. Tetapi kalau Allah tidak melakukannya, mungkin itu yang perlu dipertanyakan dan dipersalahkan. Tetapi justru Allah menyatakan konsistensinya. Ketika kamu lakukan ini, aku lakukan itu. Kalau kamu lakukan itu, aku lakukan ini. Artinya apa? Allah sudah memberitahu kepada Firaun. Ya, ketika engkau menolak membiarkannya begini, aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Sama seperti sebelum Hawa memakan, Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, Allah sudah memberitahu. Masalahnya kalau Adam dan Hawa tidak taat melakukan dan Allah tidak melakukan penghukuman, itu yang mungkin perlu dijadikan permasalahan. Itu loh. Ya, nah di sini berbicara tentang apa? Keadilan Allah. Kalau bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bukankah Tuhan itu adil kepada semua bangsa di dunia? Berarti apakah kita boleh pilih kasih? Nah, perhatikan baik-baik. Seakan-akan Allah itu pilih kasih, ya. Sehingga apakah ini memberitahu pada kita sebagai umat Tuhan boleh pilih kasih? Sekarang coba pertanyaannya tadi, ya. Jadi sebenarnya kita sudah jelaskan ya.
penghukuman Allah itu menyatakan apa? Keadilan Allah. Justru ketika kesalahan tidak dihukum, itu menunjukkan Allah tidak adil. Ketika hakim membebaskan seorang perampok dan pembunuh, itu hakim tidak adil. Oke, jadi ini harus bisa bedakan. Nah, sekarang pertanyaan tentang bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, apakah ini adil gitu ya? Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Apakah Tuhan tidak adil? Nah, perhatikan ya, ini pertanyaan-pertanyaan saya kutip dengan dukungan Alkitab. Saya tidak akan menjawab dengan panjang lebar, saya hanya menjawab dengan nas Alkitab. Coba perhatikan. Mazmur 67 ayat 3. Firman Tuhan katakan, Mazmur 67 ayat 3. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Jadi perhatikan, keselamatan. Ini perjanjian lama. Mazmur mengatakan apa? Keselamatan di antara segala bangsa. Oke? Dan jalanmu dikenal seluruh bumi. Yesaya 52 ayat 10. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatannya yang daripada Allah kita. Jadi perhatikan di sini, perjanjian lama sudah menjelaskan dengan jelas keselamatan kepada segala bangsa. Sekarang kita perhatikan perjanjian baru. Matius 28 ayat 19-20. Kita semua sudah tahu. Ini amanat agung daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi di sini juga dijelaskan dengan jelas bahwa Injil untuk segala bangsa, untuk semua bangsa. Kemudian di dalam kitab nubuatan akhir zaman, Tuhan juga menyingkapkan rahasia kepada Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Waktu akhir zaman. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Jadi cukup jelas, keselamatan bukan hanya bagi Israel saja. Keselamatan bagi segala bangsa. Kalau begitu, apakah kita berani katakan bahwa Allah tidak adil? Nah, Anda bisa jawab sendiri, oke? Maksud roti tidak beragi apa ya maksudnya ya. Kalau di Kristen ada istilah memakan roti tidak beragi, berarti di Buddha bolehlah ada makan atau makan vegetarian maksudnya gitu ya. Oke, sekarang kita coba ya, seringkali dihubung-hubungkan ya. Nah, tadi kita lihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya dihubungkan dengan kekristenan ya, pemahaman tentang hal-hal demikian. Oke, coba perhatikan. Apa yang dimaksud dengan roti tidak beragi? Oke, ini mungkin pertanyaan yang perlu kita perhatikan ya. Alkitab mengajar bahwa bangsa Israel harus memakan roti tidak beragi tidak tiap tahun pada Paskah sebagai peringatan akan keluaran dari tawanan Mesir. Perlu diketahui, ragi itu apa? Ragi itu Hokkien Wakong sih, huat jia. Hoi pongnya. Ya, itu apa? Ragi itu ada untuk membuat tepung itu kembang gitu loh. Jadi yang dimaksud di sini memakan roti yang tidak beragi itu artinya apa? Tidak roti yang tidak kembang gitu ya. Nah, gitu ya. Ya kalau istilah sekarang bantet gitulah kira-kira begitu ya. Ya, Alkitab mengajar bahwa saya harus memakan roti yang tidak beragi tiap tahun pada Paskah sebagai peringatan akan keluaran dari tawanan Mesir. Maksudnya kenapa? Karena bangsa Israel tergesa-gesa meninggalkan Mesir. Waktu mereka tidak cukup menunggu roti mereka mengembang. Jadi pada Paskah pertama roti mereka tidak beragi. Dalam membahas roti jenis ini dan kenapa dimakan, Alkitab mengajarkan, janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu supaya teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi perhatikan, ya itu waktu mereka mengenang makan roti tidak beragi itu mengenang penderitaan mereka keluar dari tanah Mesir, ya, di mana mereka tidak sempat lagi untuk menanti roti itu mengembang, ya. Jadi makanya dikatakan sebagai roti tidak beragi. Jadi itu dilakukan. Jadi kalau ditanya
Apakah roti tidak beragi sama dengan vegetarian? Ya, jawabannya jelas beda. Ya, jadi roti tidak beragi tidak ada hubungan dengan vegetarian. Ya, oke. Apakah orang yang tidak dibaptis tidak disebut anak Allah? Apakah orang yang tidak dibaptis tidak disebut anak-anak Allah? Nah, jawabannya adalah demikian. Ya, ini kira-kira pertanyaannya. Saya juga harus dengan jawabannya yang demikian. Ya, pertanyaannya tegas ya, pertanyaan tegas. Saya juga akan menjawabnya dengan tegas. Orang yang sudah dibaptis pun belum tentu anak Allah. Nah, ini mungkin jawaban saya. Ya, jadi kita disebut anak-anak Allah bukan oleh karena baptisan. Ini harus bisa dibedakan. Bukan karena kita dibaptis baru disebut anak-anak Allah. Kalau tidak dibaptis, tidak disebut di anak-anak Allah. Saya akan memberikan jawaban, orang yang sudah dibaptis pun belum tentu anak Allah. Kenapa? Karena syarat menjadi anak Allah, anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bukan dibaptis, tetapi orang yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Banyak pemuda-pemudi gereja kita sudah percaya Tuhan Yesus. Mereka mau dibaptis, tapi orang tua tidak mengizinkan. Pertanyaannya, apakah mereka sudah anak-anak Allah? Jawabannya dengan tegas saya katakan, mereka adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena status anak-anak Allah bukan oleh karena baptisan, tetapi oleh karena apa? Iman percaya. Oke? Ya, saya rasa cukup jelas ya hal ini. Apakah hari kebangkitan Tuhan disebut juga hari Paskah? Apakah harinya memang pas adalah hari di mana keluarnya bangsa Israel? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama. Saya akan menjelaskan secara pemahaman dulu ya, bahwa pengertian Paskah itu ada dua macam. Ya, Paskah Perjanjian Lama dan Paskah Perjanjian Baru. Paskah Perjanjian Lama adalah perjamuan yang dilakukan bangsa Yahudi sebelum mereka keluar dari Mesir. Pada perjamuan Paskah tersebut mereka menyembelih seekor anak domba, menyantapnya dalam kondisi tergesa-gesa. Sementara pada Perjanjian Baru, Paskah merujuk pada kebangkitan Kristus dari alam maut. Jadi, kita mengetahui Paskah Perjanjian Lama yaitu mengenang mereka keluar dari Mesir. Paskah Perjanjian Baru berhubungan dengan kebangkitan Kristus dari alam maut. Oke, sekarang saya ingin tanya. Ayo coba siapkan untuk chatting ya, untuk chat. Pertanyaan kedua, apakah hari kebangkitan Tuhan Yesus pas dengan hari Paskah Perjanjian Lama? Oke, sekarang coba saya ingin tes dulu supaya kita juga menanti. Oke, sekarang coba jawab. Apakah sama? Paskah, apakah harinya pas di mana keluarnya bangsa Israel dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Oke, sekarang coba jawab. Mungkin semula kita menganggap ini pertanyaan yang sederhana. Tapi menurut saya ini pertanyaan yang cukup menarik untuk kita jawab. Fik menjawab sama. Lukas jawab sama. Ya, jadi coba perhatikan baik-baik ya. Dari jawaban kita saja sudah ada dua jawaban. Ada yang mengatakan sama, ada yang tidak sama. Oke, baik. Cukup ya. Kita sama-sama lihat dukungan Alkitabnya. Oke, sekarang kita lihat dukungan Alkitabnya. Markus 14 ayat 1. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Oke, jadi Anda kita tahu kisahnya ini. Markus 14 ayat 1. Sekarang Yohanes 19 ayat 14. Perhatikan. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Oke. Jadi hari Jumat
ya, kira-kira jam 12, kata Pilatus pada orang jadul, inilah rajamu. Jadi kalau pertanyaannya adalah, dari dua ayat firman Tuhan ini, kira-kira hari kebangkitan Tuhan Yesus dengan hari Paskanya orang Yahudi mengenang perjanjian lama, sama atau tidak? Ya, jawabannya sama. Ya, jawabannya sama. Ya, ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Ya, ini sungguh sesuatu yang luar biasa dan saya yakin dan percaya ini bukan sebuah kebetulan. Oke? Makanya di dalam pertanyaan-pertanyaan itu ya, sekalipun pertanyaan sederhana, ini banyak kita kurang memperhatikannya. Oke? Matius 10 ayat 5 6 sampai 6. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan pada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dan masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaannya, mengapa Yesus tidak mengizinkan muridnya ke kota orang Samaria untuk memberitakan Injil? Apakah karena waktu itu atau sebelum Yesus bangkit dari kematian, Injil hanya buat bangsa pilihan? Ini pertanyaan kalau tidak salah sudah pernah saya jawab, cuman saya lupa ini waktu kapan gitu ya. Kalau salah sudah ada yang pernah bertanya. Sekalipun demikian, tidak masalah. Coba kita jawab. Mereka tidak boleh menyimpang ke jalan bangsa lain atau pergi ke jalan-jalan di luar tanah Israel, seberapapun tergodanya mereka. Injil jangan dulu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain sebelum orang-orang Yahudi menolaknya terlebih dahulu. Batasan ini hanya pada perjalanan misi mereka yang pertama, karena setelah itu mereka ditugaskan untuk pergi ke seluruh dunia dan mengajar semua bangsa. Jadi, kalau kita memperhatikan ketika Yesus Kristus mengutus murid-muridnya kepada orang-orang Yahudi pada saat itu pasti punya maksud Allah di dalamnya. Dan Allah juga tahu bahwa akan ada terjadi penolakan-penolakan yang ada. Tetapi itu semuanya sudah untuk menggenapi. Dan kita bisa melihat kitab Roma lah ya. Surat Roma di mana Paulus menjelaskan tentang hal ini dengan sangat baik sekali. Ya, jadi kenapa semula atau misi pertama tidak ditujukan kepada bangsa lain? Ini salah satu jawabannya. Saya yakin masih banyak lagi jawaban tentang hal ini. Ya, oke. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Apa maksudnya Yesus berkata dia datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya? Seolah-olah firman ini bertentangan dengan hukum Taurat kelima. Mohon pencerahannya, Boksu. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan juga bagus, ya, baik. Ya, ini juga sudah pernah saya jawab, tapi tidak masalah. Oke, coba perhatikan. Untuk menjawab Matius 10 ayat 35, saya butuh ayat di atasnya dan ayat di bawahnya. Oke, coba perhatikan supaya kita mengerti ayat firman Tuhan ini secara lengkap. Matius 10 ayat 34 sampai 37 firman Tuhan katakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Nah, ini sama juga kalau hanya baca ayat pertama saja kita akan bingung. Kemudian ayat 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini juga akan jadi masalah kalau kita hanya baca sepenggal ini saja. Tapi coba baca ayat ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi di sini ayat ke-37 berbicara tentang apa? Tentang prioritas kasih. Apakah kita lebih mengasihi keluarga kita atau lebih mengasihi Kristus? Jadi di sini bukan ada sebuah perintah untuk tidak menghormati orang tua. Tidak. Tetapi kita dituntut untuk bagaimana mengasihi Kristus di atas segala-galanya. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, bukan tidak mungkin ada anggota keluarga kita menolak. Ketika suami percaya Tuhan Yesus, istri menolak.
Ketika anak percaya Tuhan Yesus, orang tuanya menolak. Nah, inilah gambaran kondisi yang terjadi. Kalau kita kontekskan seperti sekarang ini, adakah anak yang percaya Tuhan Yesus tapi orang tuanya tidak izinkan? Ada. Jadi tidak heran, di sini katakan apa? Aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Maksudnya gini loh, adakah ibu mertua yang tidak setuju anak menantunya percaya Tuhan Yesus? Ya juga ada, gitu loh. Jadi disinilah sebuah gambaran apa yang terjadi waktu itu dan juga apa yang akan terjadi, dan ini benar-benar sudah terbukti kan, nyata kan yang terjadi. Jadi sini berbicara tentang apa? Skala prioritas dalam mengasihi Tuhan, bukan berbicara tentang tidak menghormati orang tua. Oke? Pak, saya ingin bertanya, apakah benar Sema Israel diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 4? Terima kasih ya Pak sebelumnya. Nah, mungkin perlu diketahui Sema itu apa ya, banyak mungkin yang tidak tahu Sema itu apa ya. Sema kata Ibrani yang berarti dengar. Pertama dari pernyataan iman Yahudi atas keesaan Allah sebagaimana dinyatakan dalam Ulangan 6 ayat 4-5, dan oleh Yesus disebut juga sebagai hukum yang terutama ya. Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Paulus bertanya, apakah Sema dengarkanlah? Ini pertama disampaikan dalam Ulangan 45, jawabannya apa? Yes. Ya, jadi kata Sema itu adalah dengarlah, ya. Oke? Satu Tawarik 21 ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya, coba ya, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Kemudian 2 Samuel 24 ayat 1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Dua ayat firman Tuhan ini perikop yang kurang lebih sama. Pertanyaan adalah, kenapa iblis disamakan dengan Tuhan di sini? Bukankah ini aneh? Saya tidak mengerti apakah ada kesalahan dan penafsiran terjemahan Alkitab atau bagaimana. Oke, untuk menjawab ini saya sederhana saja. Ayub dicobai oleh Allah atau dicobai oleh iblis? Ayub dicobai Allah atau dicobai oleh iblis? Oke, coba jawab. Bagaimana memberikan jawabannya? Oke, coba memberikan jawaban. Ayub sebenarnya dicobai Allah atau dicobai oleh iblis? Iblis yang mencobai, Tuhan mengizinkan. Dicobai iblis dengan persetujuan Tuhan. Iblis, karena yakin Ayub gak goyang. Oke, iblis. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tahu iblis yang mencobai atas seizin Tuhan atau semengetahuan Tuhan, saya rasa kita sudah bisa menjawab jawaban-jawaban yang demikian. Ya, banyak ditemui di dalam nas-nas Alkitab ayat-ayat yang seperti ini, ya, sejenis ini. Ya, jadi saya rasa ini tidak perlu diapakan ya. Ini secara sederhana saya memberikan jawaban yang demikian. Oke?